Ya Allah, hamba-Mu yang seringkali cari-cari kesempatan untuk menjauh dari-Mu, sekarang menyerah kepadamu ya Allah. Hamba-Mu yang seringkali berani-berani mengerjakan perbuatan-perbuatan dosa, kini datang di pintu-Mu ya Allah, berharap Engkau segera membukakan untukku pintu-Mu. Idza jaa awwalu lailatin min Ramadan, nadharallahu ila ibadihi bi ainir rahmah. Kamu bahkan tidak perlu menunggu sampai malam-malam terakhir. Ramadan menjanjikan banyak hal, bahkan dari sejak malam pertamanya. Nabi Muhammad menyampaikan, idza jaa awwalu lailatin min Ramadan, apabila datang malam pertama di bulan Ramadan, Allah akan memandang hamba-hambanya dengan pandangan penuh kasih sayang. Allah akan memandang hamba-hambanya dengan penuh kasih sayang. Allah memandang hamba-hambanya dengan penuh kasih sayang. Besar hati saya ketika mengingat bahwa orang seperti kita, orang seperti saya, dengan segala dosa-dosa, dengan segala aib-aib diri, dengan segala kekurangan-kekurangan, dengan sholat yang masih gelambiar, dengan sedekah yang masih jauh dari kehusyuan, dengan hati yang gampang suudzon sana suudzon sini, berburuk sangka kepada Allah, berburuk sangka kepada hamba-hamba Allah, dengan hati yang seringkali blingsatan urusan-urusan dunia. Besar hati saya ketika mendengar kabar bahwasanya pada malam pertama Ramadan Allah akan memandang hamba-hambanya dengan penuh kasih sayang. Besar harapan saya ketika membayangkan bahwa saya punya peluang untuk bisa dipandang Allah dengan pandangan penuh kasih sayang. Besar hati saya. Karenanya saya ingin membesarkan hatimu juga. Bu, Kak, Dek, Nak, seberapapun dosamu, seberapapun kedurhakaanmu, seberapapun keadaanmu dengan aib-aib dirimu, kekurangan-kekuranganmu, dosa yang kamu timbun hari demi hari, hati yang kamu biarkan dengan segala penyakit-penyakitnya, di malam pertama Ramadan, orang sepertimu, orang sepertiku berpeluang untuk dipandang Allah dengan pandangan penuh kasih sayang. Orang seperti kita punya peluang buat disayang sama Allah, buat dilihat sama Allah dengan cinta,
buat dilihat sama Allah dengan sepenuh kasih. Dan Nabi melanjutkan hadisnya dengan ucapan yang lebih membuat hati saya besar. Wa man nadarallahu ilaihi bi ainir rahmah lam yu'adzibhu abada. Siapa orangnya yang pernah dilihat Allah dengan pandangan penuh kasih sayang, Allah tak akan pernah tega untuk menyiksa dia selama-lamanya. Kita punya peluang untuk menjadi orang-orang yang Allah tak sampai hati untuk menyiksa kita dimanapun kita berada. Kita dengan segala dosa-dosa kita punya kesempatan, punya kemungkinan untuk bisa disayang Allah. Dan ketika kita sudah dilihat Allah dengan pandangan kasih sayangnya, Allah tak akan menyengsarakan kita dimanapun saja kita berada. Bukankah Ramadan memang untuk kita? Bukankah kita cocok sama Ramadan? Cocok teman-teman, Ramadan untuk kita. Yuk persiapkan dari sejak malam pertamanya. Datanglah kepada Allah dengan bawa hati yang ingkisar, dengan bawa hati yang patah. Kita bilang, ya Allah, hamba-Mu yang selama ini sering kabur dari-Mu, datang padamu ya Allah. Ampuni dosa, tutupkan aib, baguskan diri ini ya Allah. Terimalah kami ya Allah. Datanglah menuju ibadah malam pertama Ramadan dengan penuh kehusyuan, dengan penuh ketawaduan, bersimpuh di hadapan Allah. Bacalah Al-Quran, salatlah salat tarawih, salatlah salat witir, salatlah salat tasbih. Awal Ramadan bacalah surat Al-Fatih, kalau bisa dalam salat sunnah ba'diyah isya atau ba'diyah maghrib. Jika tidak memungkinkan, baca di luar salat pun juga nggak apa-apa. Demikian kabarnya Nabi membuka Ramadannya dengan surat Al-Fatih. Kita kerjakan. Jangan lewatkan sedekah di malam pertama Ramadan. Berharap-harap sebagaimana engkau memberi, semoga Allah berkenan untuk memberimu. Sebagaimana kamu memberi hamba-hamba Allah, semoga Allah berkenan untuk memberimu sebagai hambanya. Memberi rahmatnya, memberi karunia-Nya, memberi keridhoannya. Saudariku sekalian yang saya muliakan, sepengalaman saya, kalau Ramadan kita bagus, 11 bulan sesudahnya ringan mengerjakan ketaatan. Tapi kalau Ramadan berantakan, 11 bulan sesudahnya tak akan ada perubahan, bahkan lebih berat lagi mengerjakan ketaatan. Sepengalaman saya, orang kalau Ramadannya bagus,
Sesudahnya kamu kalau Ramadannya kamu perbaharui, kamu perbaiki mutunya, 11 bulan sesudahnya kamu akan merasakan hawa nafsumu lebih tunduk, hatimu lebih tenang, jiwamu lebih damai, lebih mudah khusyuk, lebih ringan mengerjakan taat, lebih mudah untuk menjaga diri dari dosa kalau Ramadan kamu benar. Makanya nih, mumpung walaupun belum tentu, tapi kayaknya udah di depan mata, mumpung Allah sisakan Ramadan ini untuk kita. Saya doakan semoga yang hadir di sini Allah panjangkan umurnya sampai ketemu Ramadan ini insyaallah. Semuanya mudah-mudahan disehatkan badannya, disehatkan pikirannya, disehatkan hatinya, sehingga dapat menjalani Ramadan dengan cara yang terbaik insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Nabi Muhammad menyampaikan tentang fadilahnya Ramadan. 10 hari yang pertamanya berisi rahmat, 10 hari yang berikutnya berisi ampunan, 10 hari yang terakhirnya berisi pembebasan dari api neraka. Semoga kita dapat merengguk semua yang Allah Subhanahu wa taala turunkan pada bulan Ramadan. Semoga kita semuanya bisa meraih apa yang dijanjikan Allah untuk Allah turunkan pada bulan suci Ramadan. 10 hari yang pertamanya berisi rahmat. Apa tuh rahmat? Kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Saya sering sampaikan kepada yang hadir di majelis-majelis saya bahwa hal terbesar yang kita perlukan di hidup di dunia, juga di saat kematian tiba, di saat kita berada dalam kubur, di saat kita berada di mahsyar, bahkan sampai di akhirat nanti, untuk surga dan neraka yang tidak ada batas akhirnya, hal terbesar yang kita perlukan untuk menghadapi semuanya adalah rahmatnya Allah. Kalau udah disayang sama Allah, mau bilang apa? Kalau kamu disayang Allah, orang bisa apa? Kalau kamu disayang Allah, setan bisa apa? Kalau saya disayang Allah, setan bisa apa? Yang paling kita perlukan menghadapi apapun dan siapapun, hingga kita berhasil hidup di dunia, hingga kita berhasil di saat sakaratul maut tiba, hingga kita berhasil di dalam alam kubur kita, hingga kita berhasil di mahsyar, dimanapun kita berada, adalah rahmatnya Allah. Kalau kita sudah meraihnya, semuanya beres. Saya baca dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Fa ammal ladzina abyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun. Fa ammal ladzina aswaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum
fadzuqul 'adzaba bima kuntum takfurun. Ada hari di padang mahsyar di mana sebagian wajah diputih berserikan, sebagian yang lain dihitam legamkan. Wajahmu termasuk di bagian yang manakah kiranya? Wajahku termasuk di bagian manakah kiranya? Fa'ammal ladzina biyaddat wujuhuhum, yang wajahnya putih berseri-seri, yang wajahnya penuh dengan cahaya kebahagiaan hari itu, kenapa ya Allah? Taat merekakah yang kau terima? Kenapa ya Allah? Ibadah mereka yang menggunungkah, atau ilmu luar biasa yang mereka punyakah? Siapa mereka yang wajahnya berseri-seri itu ya Allah? Allah menyampaikan, fa'ammal ladzina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah, orang yang wajahnya putih berseri-seri pada hari itu, mereka adalah orang-orang yang telah meraih rahmatnya Allah. Mereka adalah orang-orang yang disayang sama Allah. Allah kalau sayang, Allah tahu bagaimana harus memperlakukan hamba yang Dia sayang di hari mahsyar nanti, di saat jarak matahari bahkan didekatkan dengan kepala manusia. Ada orang-orang yang disayang Allah, wajah mereka berseri-seri dan mereka berada di bawah naungan arsy di saat tak ada naungan selain naungannya. Kamukah orangnya itu? Allah menceritakan mereka adalah yang berhasil meraih rahmatnya Allah. Mereka adalah orang yang disayang sama Allah. Disayang sama Allah. Betapa itu sesuatu yang abstrak, sesuatu yang enggak jelas. Belum tentu yang punya ibadah banyak disayang sama Allah. Belum tentu yang punya ilmu banyak disayang sama Allah. Gimana nyarinya? Saudariku sekalian, jangankan dari Allah, bukankah tidak ada prinsip pasti tentang siapa istri yang disayang suaminya? Kadang-kadang cantik tapi nggak disayang sama suaminya. Kadang-kadang pinter masak, rajin bersih-bersih, nggak disayang sama suaminya. Kadang-kadang punya anak banyak, lucu-lucu, pinter-pinter anak-anaknya, pinter ngedidik anaknya, nggak disayang sama suaminya. Kadang-kadang nggak cakep, ala kadar, tapi suaminya sayang sama dia. Kalau suaminya sayang, orang bisa apa? Kan begitu. Allah juga gitu. Tapi Allah cerita bahwa ada yang wajahnya berseri-seri. Mereka adalah orang yang berhasil mendapatkan kasih sayang Allah. Mereka adalah orang-orang yang disayang sama Allah. Ya Allah, gimana caranya dapat kasih sayangmu? Nabi Muhammad cerita,
10 hari yang pertama Ramadan, Allah bagi-bagikan kasih sayangnya, obral kasih sayang di 10 hari pertama Ramadan. Tidakkah itu menarik bagimu? Itu adalah sesuatu yang sangat menarik bagi saya, yang merasa tidak pantas disayang. Saya mau cari hari-hari di mana Allah mengobral kasih sayangnya pada hari-hari tersebut. Yang merasa belum layak untuk disayang, yang merasa ibadah berantakan, yang merasa hati gak karu-karuan, yang merasakan pikiran seringkali kemana-mana, jauh dari kehusyuan, jauh dari standar hamba tercinta di sisi Allah. Semacam kita ini, inilah waktunya cari muka di hadapan Allah. Inilah waktunya